Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa dan sekarang kita akan bahas adalah mengenai Tiko ya. Kita akan bahas mengenai sisi yang menurut aku banyak bisa kita ambil pelajarannya. Kita juga sudah mengetahui bahwa ada keterangan yang mengatakan Tiko bukanlah anak biologis dari Ibu Eni. Tetapi dengan Tiko sampai sekarang masih memutuskan dia masih ingin merawat ibunya, itu menunjukkan ada sesuatu hal yang memang walaupun dengan data yang kita ketahui dia merawat Ibu Eni sejak 12 tahun lalu dan sekarang dia usianya 23 tahun. Artinya masa-masa Ibu Eni merawat Tiko tuh tidak lama sebenarnya, mungkin hanya 10 atau 11 atau bahkan 12 tahun. Tidak lama dalam tanda kutip ya, karena dia masih sangat kecil. Tetapi bukan tentang durasi berapa lamanya, tetapi tentang kualitasnya. Kenapa? Aku menduga sangat kuat Ibu Eni ini memang sangat mencintai Tiko, memberikan fasilitas yang memang kemampuannya. Maksudnya gimana kata-kata kemampuan ya? Artinya kadang kan ada sebagian orang tua gitu yang memiliki banyak harta tetapi anaknya diberikan hal yang tidak sesuai lah gitu, dengan tujuan bukan karena untuk mendidik tetapi karena orang tuanya dalam tanda kutip adalah pelit gitu. Itu kan juga banyak seperti itu. Nah ini sepertinya tidak terjadi ke Tiko karena ada beberapa keterangan dari tetangganya dulu ya yang sempat datang juga ke sana. Tiko itu punya mainan, itu satu lemari itu punya dia semua. Itu menurut aku sebuah indikasi yang sangat kuat banget kalau orang tua mau membelikan hal-hal yang sifatnya tidak cuma mengenyangkan doang atau urusan pendidikan doang. Tetapi kalau memperhatikan mainan aja, padahal itu juga sangat penting banget, itu berarti memang di hal-hal yang lebih primer lainnya, itu pasti juga sudah sangat terpenuhi. Itu sih menurut aku kenapa Tiko begitu cinta dengan ibunya, karena ibunya begitu all out, ngebantu dan menyayangi Tiko dengan segala yang dia miliki saat itu. Well, bagaimana dengan tentang bantuan yang ditawarkan dari salah satu pengusaha di Indonesia, yang dari John kalau nggak salah namanya ya. Dalam wawancara ini Tiko mengatakan bahwa sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Tawarannya adalah untuk bekerja di perusahaannya dengan gaji 10 juta atau dibantu dibukakan usaha yang disepakati kalau tidak salah itu dalam wawancara yang lalu tentang dibuka kayak bukan leasing tapi jual beli motor bekas atau mungkin mobil, tetapi sepertinya ini tidak akan diambil oleh Tiko karena dia dengan bahasa halus saja menolaknya, masih mempertimbangkan alasannya karena saat ini dia sedang fokus untuk merawat ibunya dan juga ngurusin rumahnya, karena kita tahu ya kalau ngurus rumah yang kecil aja itu tetap lah pasti ada tetek bengeknya tuh ribet banyak banget. Kan kalian juga yang pernah mengalami punya rumah atau pindahan, kayaknya simple, tetapi ada aja yang kurang. Itu adalah yang aku bisa lihat dari Tiko persiapannya. Ngurus ibunya juga pasti tidak mudah kan ya, karena yang dialami ibunya ini bukan penyakit yang mudah ditangani. Ini adalah tentang gangguan jiwa. Tidak semua orang tuh punya kesabaran untuk telaten ngurusin ibunya. Kan ibunya suka marah-marah ini dan itu. Kalau kita ngelihat anak kecil mungkin marah-marah atau buang air gitu, itu kan lucu ya. Maksudnya yang nggak buang airnya, tapi yang marah-marahnya kalau anak kecil kan lucu. Tapi kalau orang tua marah-marah, mukul ini itu kan mengesalkan. Nah makanya nggak semua orang itu punya ketelatenan seperti itu. Tetapi karena namanya cinta ya, Tiko juga selama dia kecil, walaupun tidak lama mendapatkan perhatian kasih sayang dari ibunya setelah ibunya mengalami gangguan jiwa, ibunya sudah tidak bisa lagi memberikan, bukan tentang durasi, tetapi tentang kualitasnya. Jadi buat orang tua di luar sana, please be careful ya, kalian saat merawat anak kalian, jangan pernah berpikir anak-anak itu akan bahagia kalau hanya dengan harta saja gitu, tetapi juga dengan kasih sayang. Aku melihat di sini terlepas ada pro dan kontra mengenai karakteristik dari Ibu Eni, tetapi dengan anaknya, Ibu Eni itu memperlakukan Tiko sangatlah spesial. So that's why itu anak itu cerminan kayak orang tua ya. Konteksnya Tiko itu adalah cerminan dari ibunya. Selama ini dia, kalau ada yang komentar di video-video sebelumnya bilang bahwa Tiko itu dibesarkan dan dididik oleh alam, anjas. Ya mungkin benar, tetapi sealam-alamnya pun tetaplah dia mendapatkan fondasi dasarnya itu dari ibunya dan dari bapaknya juga.
tidak bisa kita pungkiri itu. Tetapi karena sudah terjadi perceraian, kita sudah mengetahui beberapa tahun sebelum ibunya mengalami gangguan jiwa tersebut, artinya kan ibunya adalah yang paling berperan penting. Nah, dari apa yang sudah ditanamkan di Tiko tersebut, itu yang terpatri sampai sekarang. Dan aku juga sangat salut buat Tiko, dia juga mengatakan sudah menyelesaikan paket yang untuk SMP-nya. Sekarang dia sedang akan mengejar sekolah paket yang untuk SMA-nya. Menurut aku ini sangat penting sekali. Pendidikan itu memang bukan yang terpenting, tetapi ini di zaman sekarang sangatlah penting sekali. Memang ya kalau dengan harta yang dia miliki sekarang, Tiko menurut aku akan jauh lebih convenience pada saat dia bisa menyelesaikan SMA. Mudah, kalau mau kuliah atau enggak itu urusan nanti, selesaikan dulu SMA dulu, menurut aku itu adalah bagian yang harus dikejar. Ada juga saran ya dari Bang Hotman Paris yang beberapa kali juga menyampaikan di media massa, menyarankan untuk Tiko untuk menjual rumahnya. Katanya dijual rumah itu, kemudian nanti dibeli rumah yang lebih sederhana agar untuk membiayai kehidupan keluarganya Tiko agar jauh lebih sehat lah, lebih berkualitas hidupnya. Di sisi lain, di sisi hatiku aku ngerasa setuju dengan pendapat Bang Hotman, tetapi aku yakin karena Tiko bukan tipikal orang yang materialistis ya sepertinya. Kalau dia materialistis, dia sudah melakukan ini pada saat usia dia 17 tahun. Anak 17 tahun, 16 tahun, bahkan 14 tahun aja, itu banyak ya yang sudah materialistis, pokoknya duit, mulu minta uang, minta, kan mayoritas anak di Indonesia, which is fine gitu ya, karena mereka masih sekolah, pasti minta uang orang tua mulu gitu, kadang ngejual ini itu tanpa izin, sebagian juga seperti itu. Dan ini menurut aku yang kayaknya agak sulit dilakukan oleh Tiko, sarannya Bang Hotman untuk menjual rumahnya, karena Tiko itu bukan tentang rumah atau hartanya. Aku yakin dengan bantuan yang dia dapatkan sekarang, itu sudah cukup lah untuk bertahan hidup beberapa tahun ke depan, apalagi dengan ada orang tuanya dia punya target yang besar sebenarnya. Kalau di video awal-awal aku ngebahas Tiko, aku menduga sangat kuat kenapa Tiko tidak mau menjual rumahnya. Dugaannya adalah karena dia masih ada harapan papahnya pulang lagi ke rumah tersebut, karena kalau dia jual takutnya pas papanya pulang nggak tahu bagaimana ketemu lagi. Karena aku menduga sebenarnya Tiko belum mengetahui jika papanya sudah meninggal dunia dan baru tahu beberapa waktu terakhir ini saja pada saat sudah viral. Itu sih menurut aku yang pertama. Tetapi sekarang aku juga yakin Tiko tidak akan menjual rumah tersebut karena ada alasan lain lagi. Kalau aku analisa, alasan Tiko adalah untuk ibunya. Karena apa? Untuk orang dengan ODGJ seperti ini, dia akan sangat sulit melakukan kayak adaptasi ya dengan lokasi baru. Aku juga tidak tahu bagaimana reaksi Ibu Eni nanti pada saat dia tiba di rumahnya sekarang. Apakah dia mengalami kayak guncangan, penolakan, ini bukan tempat saya begitu. Karena kan selama ini kenapa rumah Tiko itu tidak terawat, gelap? Karena memang Ibu Eni itu marah kalau ada orang masuk ke dalam rumah tersebut. Atau ada orang merubah posisi ini dan itu. Bahkan kan tetangga juga mengatakan sempat mau menawarkan membantu untuk membersihkan bagian depannya. Tetapi tidak boleh karena Ibu Eni yang melarangnya. Ini juga masih menjadi pertanyaan nih, nanti apakah Ibu Eni akan bisa adaptasi dan tinggal nyaman di rumah tersebut. Dengan potensi dari dokter juga dikatakan di sini Ibu Eni kalau untuk sembuh 100% agak sulit. Ya kita nggak tahu miracle ya, namanya mukjizat itu juga pasti selalu ada. Makanya Tiko juga dalam beberapa wawancara mengatakan dia tetap ingin merawat ibunya. Kalau sudah selesai perawatan sekarang mungkin sebulan, tetap harus dikasih obat, dia ingin merawat secara langsung ibunya. Karena ya itu adalah cara dia berbakti. Itu sih yang ngebuat kita kagum dan juga salut sama Tiko gitu. Apalagi juga sepertinya Tiko tidak terlalu mempermasalahkan tentang hubungan darah. Apakah Ibu Eni itu adalah ibu biologis atau bukan? Karena bagi aku pribadi ya, hal-hal seperti ini tuh juga sudah banyak terjadi di dunia gitu. Bukan tentang, aku tidak menyampingkan hubungan darah itu penting ya, ada ikatan batin itu penting juga, tetapi yang jauh lebih penting adalah hubungan emosional. Dengan masa hanya mungkin 11 atau 12 tahun Ibu Eni merawat Tiko, artinya momen-momen kecil itu
selama 12 tahun tuh anak sudah bisa mengingat bagaimana Ibu Eni memperlakukan Tiko penuh dengan kasih sayang. Itu sih yang ngebuat aku yakin bahwa yang menjadi kayak fondasinya Tiko kuat dan mau memutuskan untuk merawat Ibu Eni walaupun mungkin dia sudah mengetahui bahwa Ibu Eni bukanlah ibu biologisnya, which is itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu pun juga banyak terjadi sama orang Indonesia. Misalnya kayak orang Indonesia ya, anak-anak yang dulu diadopsi ke luar negeri begitu. Kita sudah melihat banyak ceritanya saat mereka usia 35-40 tahun, dia kembali ke Indonesia mencari orang tuanya, tetapi tetap hubungan batinnya tetap kuat dengan yang di orang tua adopsinya, tetapi hanya ingin berkomunikasi dan mencari tahu, which is itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Binatang aja seperti itu gitu loh. Binatang aja yang tidak punya hati nurani, pasti dia akan lebih dekat dengan yang hubungan darahnya. Tetapi apalagi kita dengan manusia gitu. Jadi kalau buat Tiko, seandainya juga aku yakin di hati kecil Tiko pasti penasaran ingin tahu siapa sih ibu biologisnya, bapak biologisnya. Ya kalau memang Tiko punya kesempatan mencari tahu mereka semua itu di mana, cari tahulah. Tapi tidak usah khawatir dengan kedewasaan yang dimiliki Tiko. Pada saat mereka mencari, mungkin seandainya orang tuanya Tiko juga masih hidup yang biologis ya, dan khawatir takutnya Tiko marah-marah, menuntut dan sebagainya, tidak usah khawatir. Pada saat seandainya Tiko mau mencari mereka, itu hanya karena masalah naluri saja. Tiko aku yakin tidak akan melakukan tuntutan ini dan itu, justru malah akan memberikan kasih sayang. Ya urusan nanti apakah akan begini begitu, itu adalah urusan nanti. Ini adalah masalah kayak naluri manusia aja ya, untuk mencari siapakah orang tuanya. Itu adalah hal yang wajar sekali. Dan untuk Tiko juga jangan di-denial bagian seperti ini, itu adalah hal yang wajar. Dan kalau itu di denial, takutnya akan mengganggu psikologinya Tiko sendiri, karena kan Tiko juga manusia biasa, ada ups and down-nya. Kalau dia lagi sedih, lagi tertimpa masalah, apalagi kita melihat juga ada beberapa permasalahan ya, aku melihat yang sekarang untungnya sudah diselesaikan. Aku menilai ada permasalahan antara mungkin konten kreator, youtuber yang merasa ada yang tidak dihargai satu sama lainnya. Sebenarnya aku melihat untuk urusan ini, semua konten kreator itu aku melihat punya niat yang baik ya, tetapi karena mungkin ada miskomunikasi. Let's say kalau hanya masalah AdSense atau uang, I'm so sorry to say gitu ya. Di Indonesia itu kan untuk AdSense itu kan nilainya kecil sekali teman-teman. Paling berapa sih? Ya mungkin bagi sebagian orang itu besar, tapi aku yakin sekali umumnya para konten kreator yang membahas Tiko itu mereka tidak mempedulikan tentang AdSense sebenarnya, tetapi tentang bagaimana sosok yang viral ini agar bisa pelajarannya itu didapatkan oleh anak-anak di Indonesia ataupun juga orang tua di Indonesia. Kalau ada yang menilai itu karena uang dan sebagainya, ya kita nggak bisa menilai lah, karena urusan pahala dan dosa itu adalah urusan Tuhan. Tetapi untungnya ini sudah diselesaikan dan aku juga sangat bahagia melihat para konten kreator juga sudah mulai berdamai, yang mereka sempat ada konflik satu sama lainnya. Dan aku ya harap juga para netizen jangan ngompor-ngomporin lagi gitu, karena ya tipikal manusia ya, mau itu di online ataupun di offline, ada yang seperti itu. Dan ya it's okay, fine gitu, clash-clash seperti itu akan terus terjadi. Dan mudah-mudahan Tiko beserta ibunya terus sehat. Dan Tiko juga kalau nanti sudah tidak viral lagi, jangan berkecil hati. Itu adalah sebuah ritme yang wajar di Indonesia, tetapi mudah-mudahan ingat keviralan yang sudah didapatkan ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Undangan, uang, bantuan yang diterima itu dimanfaatkan baik-baik, disimpan sembari menyelesaikan pendidikannya dan juga merawat Ibu Eni. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga untuk Tiko yang sudah memberikan pesan yang sangat baik untuk masyarakat Indonesia. Sampai jumpa di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini, juga follow Instagram dan Facebook pageku Dian Jasa Asmara. Sampai jumpa.